Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Aldi Channel. Kali ini Aldi akan berbagi tentang prebiotik perikanan. Karena dari teman-teman itu banyak yang salah tentang pemakaian prebiotik. Nah, banyakkan salah tentang M4, kegunaannya itu buat apa. Dan ada juga probiotik 7 dan bermacam-macam juga prebiotik. Nah, nanti saya akan menerangkan itu fungsi dari prebiotik dari masing-masing kedua ini ya. Dan mana yang lebih bagus atau yang lebih baik untuk pakan, untuk air. Nah, dan juga banyak juga yang cara pengaplikasiannya juga salah. Ya, nanti saya terangkan kenapa saya bilang salah, nanti saya terangkan. Oke, nah banyak juga dari teman-teman yang menggunakan bibis pakan itu menggunakan E4 ya. Nah, E4 ada juga yang menggunakan Prebio 7. Ada yang mengklaim bagus E4, ada yang mengklaim bagus Prebio 7. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas yang pertama E4 ya. Nah, ini E4. Di sini tertulis, tertulis jelas dari bakterinya terdapat tuh hanya ada 2 bakteri. Nah, di sini itu adalah bakteri Lactobacillus cereus. Ini adalah bakteri pengurai ya. Dan Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini bakteri sama, ini juga pengurai. Nah, ini biasanya terdapat di lambung. Nah, dari E4 ini hanya 2 dan semuanya pengurai. Dan di sini udah jelas juga untuk perikanan dan tambak merupakan kultur mikroorganisme menguntungkan, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas air. Nah, lihat nih, kualitas air ya, bukan kualitas pakan, bukan untuk memperbaiki kualitas pakan. Nah, ini yang sering salah. Dan perlu diingat, E4 ini posisinya ini masih tidur ya, belum aktif. Jadi banyak yang salah dalam penggunaan. Makanya kadang ada ya kok lama untuk kolam, kok buat ini bibis juga kurang. Nah, karena salah dalam pengaplikasiannya. Nah, sedangkan Probio 7 ini maksudnya Probio 7 organik probiotik ini adalah bakteri ada 7. Nah, tapi di sini cuma tertulis 5 sih. Jadi nih, di sini ada Saccharomyces cerevisiae. Ini ya. Kalian bisa lihat. Nah, ada Lactobacillus aedophilus, ada Bacillus subtilis, ada Aspergillus oryzae dan Rhodopseudomonas. Nah, di sini udah terlihat. Nah, ini untuk ininya, indikasinya itu memacu pertumbuhan ikan, memperbaiki efisien pakan, memperbaiki kualitas kolam atau tambak, menguraikan sisa pakan, menurunkan amonia nitrit ya, bau ya atau bau kolam. Nah, menekan pertumbuhan bakteri Vibrio pentagon, meningkatkan kekebalan dan serangan penyakit. Nah, di sini jelas untuk memacu pertumbuhan ikan dan memperbaiki efisiensi pakan. Nah, dari sini udah ketahuan mana yang baik untuk bibis ya, untuk perbaikan pelet ya. Nah, kenapa saya bilang bagus? Nah, dari sini tuh ada 3 pokok nih yang untuk merubah pati ya, zat pati atau zat dasar atau protein kasar itu untuk berubah jadi protein yang lebih mudah atau peptida. Itu ada bakteri ini nih, Bacillus subtilis dan Aedophilus. Nah, ini. Terus ada juga Aspergillus oryzae ini nih. Ini adalah bakteri jamur yang baik, ini sejenis dengan bakteri roti. Makanya kalau ini jika untuk bibis apalagi fermentasi itu baunya akan seperti roti. Nah, di sini juga ada huru hara. Huru hara itu namanya mineral lain, itu dari Rhodopseudomonas. Ini adalah bakteri fotosintesis. Ini bagus untuk kolam ya, jadi kolam jadi cepat hijau dan bakteri baik juga banyak. Nah,
Dan ada 2 lagi, ini tuh juga ada nitrobakter, ini untuk mengurangi nitrit ya. Nah, begitu. Jadi perbedaannya kayak gitu. Jadi untuk kolam itu bagusnya pakai ini ya. Dan kalau untuk kolam, untuk awal tebar emang bagus pakai M4, tapi harus diaktifin dulu. Tapi kebanyakan orang itu langsung tebar. Jadi M4 campur remolase tebar, itu salah. Jadi harus diaktifin dulu selama minimal 24 jam. Ya, minimal. Lebih bagus itu 3 hari. Jadi dengan takaran biasanya, tapi bebas sih, biasanya 1 tutup, 1 sendok molase, 1 tutup ini dengan air 1 liter ya, didiamkan di botol selama 3 hari baru ditebar ke kolam. Kalau bisa diperbanyak buat 2 hari sekali ya. Nah, tapi kalau ini Probio 7 ini probiotik sudah aktif. Jadi tinggal pakai. Jadi kebanyakan salah. Nah, di sini nih udah ketahuan, di sini ada cara campuran pakan. Campurkan 1 tutup botol 10 ml probio dengan setengah liter air plus gula pasir. Ya. Campurkan larutan tadi dengan pakan 2,5 kilo. Diamkan 5-10 menit, cukup 10 menit ini sudah bekerja. Tapi kalau ini minimal 24 jam, paling bagus 3 hari baru bisa buat pakan. Dan untuk bakteri pengurai, untuk merubah protein juga bagusan yang ini. Kalau ini untuk bakteri pengurai kotoran, ingat ya, jangan sampai salah ya. Rekomendasi saya pakailah ini untuk pakan, ini untuk kolam ya. Jadi semua kompleks gitu bakterinya. Nah, nih kita coba ya, nih kita buka. Nih, dia aktif. Nih, ini juga kembung. Jadi dia udah aktif. Nih, denger ini. Dia ada udara ya. Ada udara yang hidup di dalam ini. Jadi nggak perlu diaktifin, sudah aktif di dalam Probio 7, tinggal pakai kayak gitu. Nah, nanti kedepannya saya akan bikinin cara fermentasi untuk pelet ya, biar ikan lahap dan cepat besar. Nah, ini adalah hasil dari prebiotik. Nih kolam saya udah hijau semua, hijau. Nah, ini pakan saya pakai probio ya, dan air juga pakai probio. Jadi M4 saya simpan dulu nggak apa-apa, karena saya lebih enak, lebih gampang pakai Probio 7, nggak terlalu lama. Oke, kalau ada kekurangan dari video ini, kalian bisa komen-komen dan kasih saran. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.